Diana Uli Gultom dari SMA Negeri 95 Jakarta, calon guru penggerak Angkatan 10 Provinsi DKI Jakarta. Pada hari ini saya akan melakukan tugas saya aksi nyata 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademis. Pagi ini saya ditemani dengan rekan sejawat saya, yaitu Bapak Syukur Darmawan. Beliau adalah guru informatika di SMA Negeri 95 Jakarta. Selamat pagi Pak Syukur. Selamat pagi Bu Dewi. Ya, gimana kabarnya Pak Syukur? Sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Syukur sudah mau mendampingi saya di dalam tugas CGP saya ini, di mana saya akan mensupervisi Pak Syukur di dalam pembelajaran. Supervisi akademis ini memiliki 3 alur, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Nah, untuk hari ini kita akan pra-observasi dulu. Kira-kira sudah siap Pak Syukur? Siap. Terima kasih. Baik Pak Syukur, terkait untuk supervisi kita besok, di mana saya akan mengikuti Pak Syukur di dalam pembelajaran di kelas. Maka sebelum supervisi itu kita mulai, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pra-observasi untuk Pak Syukur. Siap. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran untuk besok itu apa ya Pak ya? Ya, terima kasih Bu Dewi atas kesempatannya saya diobservasi sebelum pembelajaran kita nantinya. Insya Allah besok kita ketemu di hari Selasa. Tujuan pembelajarannya kita masuk ya, kalau kita menggunakan kebetulan karena kita sekolah penggerak dan kita mendapatkan buku dari kementerian nih, kurikulum informatika, baik itu buku siswa dan buku guru serta modulnya yang kita buat. Kita masuk di pekan ke-6, yaitu berpikir komputasional dan algoritma serta penerapan dalam bahasa pemrograman. Dalam hal ini kita cenderungnya masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya, di bab sebelumnya itu sistem komputer. Bagaimana kalau sistem komputer ke arah pengodingannya, kalau hardware-nya, kalau di sini adalah bagaimana kerangka pikirnya. Ya, tujuan pembelajarannya adalah siswa diharapkan mampu menerapkan strategi algoritmik untuk menghasilkan alternatif solusi dengan harapan siswa mampu mencari solusi terbaik. Nah, jika diturunkan lagi ke dalam karena ini adalah perangkat yang kita pakai hardware-nya berbasis Arduino, maka nantinya besok kita akan belajar bersama siswa. Itu siswa mampu memaparkan serial pada Arduino, lalu peserta juga mampu memaparkan nilai konstan pada program Arduino, juga memaparkan pin digital pada program Arduino. Serta mereka juga, rencananya besok kita akan buat kelompok-kelompok Bu, kita akan membuat sebuah project semacam aplikasi kecerdasan buatan di mana mereka bisa menggunakan sensor untuk mengukur jarak untuk menyalakan lampu. Itu tujuan pelajaran secara umumnya. Menarik ya Pak Syukur ya. Lalu dari tujuan pembelajaran yang tadi sudah Pak Syukur sampaikan, kira-kira bagian mana atau area mana yang ingin Pak Syukur kembangkan kepada anak-anak kita ini Pak? Sesuai dengan tuntutan dari pembelajaran kita pada modul ini, bahwa kita ingin anak itu mempunyai kompetensi bagaimana mereka bisa mengembangkan kerangka berpikir yang algoritmik, ya. Kerangka berpikir bagaimana mereka bisa menerapkan teori-teori yang ada pada berpikir dengan strategi algoritmik dimasukkan ke dalam perangkat Arduino atau perangkat mesinnya. Juga bisa menjawab bagaimana sih kecerdasan buatan itu dibuat. Keren juga ya Pak Syukur ya. Oke, lalu untuk mencapai itu semua, supaya besok pembelajaran kita itu berjalan dengan lancar, kira-kira strategi apa yang sudah Pak Syukur siapkan? Konsep
pembelajaran besok adalah project based learning. Nah, tapi di awal saya tetap mau menyampaikan persepsi tentang tentang pembelajaran di mukanya ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran saya tetap menyampaikan persepsi. Saya coba memancing siswa agar lebih kreatif dengan pertanyaan pemantik. Ada pertanyaan pemantik yang kita susun. Lalu kita juga menyiapkan sarana dan prasarana karena besok adalah juga ada sesi sesi praktikumnya dan sesi berarti kita alat kita sudah siapkan. Kita punya kebetulan kita satu kelompok itu ada 4 orang, kita punya 9 set perangkat Arduino Uno. Jadi buat gambaran itu mungkin Arduino itu ada sebuah microcontroller yang dia bisa diintegrasikan dengan berbagai peralatan, kayak sensor suhu, sensor pH air, lalu ada LED dan sebagainya. Jadi alat kita siapkan. Juga tetap perangkat standar kita di lab komputer kita siapkan. Oke, berarti itu kebutuhan sarana. Lalu kegiatan intinya biasa Bu, setelah saya menjelaskan, lalu siswa di kelompok-kelompok kecil, kecil, biarkan nanti mereka berpikir karena konsepnya adalah project based learning, mereka nanti memecahkan suatu permasalahan dengan konsep yang ada. Itu sih Bu, secara umum nanti kita ada aktivitas. Nanti siswa juga setelah di kelompok mereka juga kita berikan LKPD, mereka juga mengisi LKPD yang kita siapkan. Berarti udah benar-benar strateginya itu sudah bagus sekali ya Pak Syukur. Nah, kira-kira ada nggak kendala yang Pak Syukur hadapi untuk persiapan besok kita mau supervisi? Kendalanya di awal di perangkat Bu, karena memang materi ini didukung oleh perangkat, jadi tidak hanya teori ya. Ada perangkat yang kita siapkan, dan perangkat itu bukan perangkat komputer biasa Bu, bukan komputer yang di lab. Kalau di lab kita lengkap lah, kita punya sekitar 36 komputer anak satu. Cuman yang sebenarnya kemarin mempersiapkan alatnya. Ya, tapi kita sudah atasi karena materi berpikir komputasional ini itu sebenarnya alat kaitan sama materi sebelumnya di bab 3, yaitu tentang sistem komputer. Jadi kemarin sudah disiapkan alatnya. Nah, karena mempersiapkan alat, kita beli alat itu kan nggak di semua toko ada, karena di toko elektronik. Ya, itu aja alat aja yang kita siapkan. Berarti kendalanya di alat, tapi Pak Syukur sudah ada solusinya. Ya. Terima kasih Pak Syukur. Demikianlah observasi ini, praobservasi ini, pertanyaan-pertanyaannya sudah saya dengan baik sekali. Semoga kegiatan praobservasi ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin. Terima kasih Pak Syukur. Sama-sama Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Pagi ini izinkan Ibu Dewi untuk mengikuti pelajaran di dalam kelas bersama dengan Pak Syukur Darmawan. Karena hari ini Ibu Dewi akan mendampingi Pak Syukur di dalam tugas Ibu Dewi mensupervisi pembelajaran di kelas bersama Pak Syukur dan kalian. Kira-kira diizinkan tidak? Baiklah. Terima kasih anak-anak. Silakan kalian belajar. Saya akan duduk di belakang dan tidak akan mengganggu kalian baik bersuara. Saya akan sekedar menyaksikan saja serta menonton Pak Syukur belajar di kelas bersama kalian. Silakan Pak Syukur. Oke ya, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh Marjuki. Aris. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini hari spesial kita pagi ini, hari spesial juga buat saya, ditemani oleh dua orang guru. Yang pertama Pak Saiful Azmi, guru saya, yang beliau akan mengobservasi kelas kita, pembelajaran kita pada hari ini. Yang kedua Ibu Dewi mengajar di informatika. Jadi pembelajaran hari ini diharapkan kedepannya nanti bisa lebih baik lagi, baik saya pribadi dalam mengajar juga kalian. Oke, hari ini kita belajar berpikir komputasional, ya. Materi ini nih ya, ada kaitan erat dengan materi. Saya belum absen, ya, nggak diingetin. Biasa, langsung gas ya. Oke, hari ini siapa yang masuk? Siapa? Hermawan sakit. Ahmad Maulana sakit juga. Lain lagi hadir ya. Sakit, kita doakan semoga lekas sembuh dan sehat kembali sehingga bisa berkumpul bersama kita. Yang penting sekarang ini jaga kesehatan, ya. Jaga kesehatan itu penting. Baik, kita lanjutkan kembali ke pembelajaran kita pada hari ini. Berpikir komputasional itu kalau di buku Kemendikbud ya, atau buku digital kita, ini adalah bab 3. Bab 2-nya apa materi kemarin? Sistem komputer, ya, sistem komputer. Ayo, bicara ya, jangan diam aja. Dengan aktif kita makin lebih baik lagi. Jadi sistem komputer. Kalau sistem komputer itu kemarin kita sebenarnya bahasnya adalah apa nih? Perangkat apa? Arduino ya. Arduino Uno ya, itu nama hardware-nya. Ya. Kalau sekarang kita akan belajar codingnya. Walaupun kemarin kita udah belajar coding ya. Pakai apa kemarin kita belajar coding? Pakai Bokpi. Pakai Bokpi. Bagaimana kita mengcoding apa? Agar lampu ini bisa nyala. Agar lampu ini bisa menyala. Karena memang kalau sistem komputer ya hanya hardware-nya aja. Komponen elektronika adalah sistem komputer. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam sistem komputer itu ada yang namanya hardware, software, ada brainware. Ya, hardware ini nih sistem komputernya. Softwarenya atau codingnya adalah programnya, ya, sementara brainware-nya adalah kita yang membuatnya, ya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini ya, kalian diharapkan mampu memahami dan menganalisis suatu persoalan dengan beberapa strategi algoritmik untuk menghasilkan alternatif solusi, dengan harapan kalian dapat memilih strategi yang lebih baik lagi. Jadi kan kita kemarin coding nih ya, waktu kemarin coding ini refleksi pekan lalu nih, coding itu ya kan misalnya menyalakan lampu ya, menyalakan lampu itu bermacam-macam kan tekniknya. Kalau kalian perhatikan bermacam-macam, ada yang LED-nya ditaruh di pin 5, ada di pin 11 ada. Kalian tentunya mencari strategi yang lebih baik lagi sesuai dengan perangkat yang diberikan. Ya. Nah, kalian tahu nggak? Ini materi berpikir komputasional ini sebenarnya materi kelas 10 sudah diajarkan. Apa kalian mengetahui apa itu berpikir komputasional? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu di buku boleh dibaca itu, bukunya jangan dilipat aja, dibuka ya, dibuka, baca. Lalu apakah kalian pernah membuat program sederhana untuk memecahkan masalah yang kalian temui? Pernah nggak buat bikin program ya? Program itu program sederhana membantu kalian. Pernah nggak? Pernah dong. Pernah ya. Kapan? Kemarin buat program, betul nggak? Kemarin buat program kayak gini pernah. Ya, udah buat program. Udah buat program ya. Jadi pernah membuat program, tapi terkadang kita itu nggak tahu apakah ini namanya berpikir komputasional atau tidak, gitu kan. Tapi pasti pernah melakukannya. Ya, siapa nih? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg itu adalah CEO dari Facebook. Ya, ini materinya adalah berpikir komputasional. Ada kaitan kenapa kita bukan Mark Zuckerberg? Karena si Mark Zuckerberg ini dia pertama kali mendapatkan komputer itu pada kelas 6 SD, dan dia berpikir bagaimana sih program komputer
untuk bekerja dan bagaimana cara membuat programnya. Makanya beliau terus belajar ya, sehingga sekarang menjadi CEO dari Facebook, yang punya Facebook. Nah, kita tahu Facebook sekarang sangat besar ya. Facebook itu sekarang itu mempunyai selain Facebook apa? Hah? Apa? Instagram. Lalu lagi WhatsApp, itu yang besar punya Facebook. Itu luar biasa, anak muda terkaya ya. Semoga kalian juga terus berlatih sehingga nanti bisa jadi programmer yang tentunya bisa bermanfaat buat diri kalian sendiri dan keluarga serta bangsa dan negara. Nah, ini siapa nih? John F. Kennedy. Apa itu? Siapa itu John F. Kennedy? Presiden Amerika yang berapa? Cari ya, tahu ya. Tahu nih. Kata John F. Kennedy itu man is still the most extraordinary computer of all. Manusia adalah apa artinya? Manusia adalah sistem komputer yang paling cerdas. Nah, kenapa dia ngomong kayak gini? Nanti pada pembahasannya kita tahu bagaimana sih kita harus berpikir komputasional. Nah, next aja. Apa sih manfaatnya berpikir komputasional? Apa manfaatnya? Ayo, satu orang. Rio. Apa Rio? Yang pertama. Pertama, memudahkan memecahkan masalah yang kompleks dan besar dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Ya, yang pertama adalah memecahkan masalah yang kompleks dan besar. Dengan berpikir komputasional kita dapat memecahkan masalah yang kompleks dan besar. Yang kedua, Dika. Ayo, yang kedua apa? Melatih otak. Melatih otak untuk berpikir secara logis, matematis, terstruktur, dan kreatif. Ya, yang kedua itu melatih pikiran kita untuk selalu logis, ya, berpikir logis, matematis, dan terstruktur. Sebenarnya berpikir komputasional tidak hanya bisa diterapkan ketika kita coding aja, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menerapkan berpikir komputasional. Ya. Lalu yang ketiga adalah ya, baik, memudahkan dalam mengamati masalah dan menemukan solusi. Ini manfaatnya. Lalu bagaimana caranya? Manfaatnya satu, memudahkan memecahkan masalah yang besar, melatih otak kita nih. Jadi kalau orang berpikir logis itu, berpikir matematis itu, dia akan smart. Jika ada masalah dia akan cepat. Wah, dilihat masalahnya langsung tak berangkat kita. Jadi nggak nunggu lama dulu, karena sudah terlatih otaknya. Ya dalam hal apapun berpikirlah logis, matematis dan terstruktur sehingga kita juga dilatih untuk seperti itu. Yang kuat ada masalah kita bisa cepat. Masalah apapun, tidak hanya masalah sifatnya komputer. Lalu bagaimana caranya? Ya, ini masih masalah nih sebenarnya. Ini caranya. Cara berpikir komputasional. Stepnya apa aja? Ini posisi apa? Apa? Ya masih. Definisi adalah memecahkan masalah yang kompleks menjadi masalah yang lebih kecil sehingga dapat mudah dipahami. Ya. Jadi kita membuat program ya. Awalnya membuat program seperti ini kan kita dipecah dulu. Kita bikin lampunya satu dulu ya. Kita mau bikin program kompleks kayak gini nih. Satu dulu. Kalau di lampunya itu satu. Kalau kita berpikir anak-anak tugas ya kayak gini, wah bingung bagaimana cara memecahkan masalahnya. Lalu kamu mulai step by step dulu. Nyalain lampu satu berhasil, 2, 3 dan seterusnya. Terus nanti ditambahkan lagi. Kenapa? Kita udah memilah bagian yang kecil. Sama dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kamu dapat masalah yang besar ya, jangan lihat masalah sebagai gunung, tapi pecahlah jadi bagian-bagian yang kecil sehingga bisa diselesaikan dengan baik. Sehingga nggak stres ya. Kan kita tahu kita ini dilabeli oleh generasi stroberi, benar nggak? Tahu nih banyak tuh di Instagram para psikolog bilang generasi stroberi, generasi yang manis, ranum tapi mudah hancur gitu kan kalau ada masalah. Kenapa? Karena memang kadang-kadang kita terbiasa melihat masalah itu yang besar ya, yang besar, akhirnya nggak bisa dihadapi. Tapi kalau masalah itu kamu dekomposisi ya, kamu kecilin, maka masalahnya akan enak dilihat.
nggak besar lagi. Nih, yang mana yang bisa dikerjakan dulu saya. Ya, begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga kalau bisa otak kita juga digantung seperti itu. Kalau menghadapi masalah, kita tahu bahwa orang yang hebat itu adalah bukan orang yang tanpa masalah, tapi orang yang hebat adalah orang yang selalu bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Oke? Oke ya. Yang kedua adalah mengenali pola atau pattern recognition ya. Apa tuh mengenali pola? Coba Najwa langsung. Mengenali pola itu apa? Mengenal pola atau pattern recognition adalah proses identifikasi atau klasifikasi objek data atau informasi berdasarkan karakteristik atau fitur tertentu yang dapat dipelajari. Ya. Jadi mengenal setelah dipecah-pecah ya, maka dilihat tuh polanya kayak gimana. Setiap masalah, setiap programming ya, kamu bikin program yang besar, itu polanya. Sehebat program yang kita lihat kayak Microsoft atau Canva yang saya pakai ini, pasti ada polanya, pola codingnya. Nah, pola-pola itulah yang dipakai, pola-pola itulah yang memudahkan kita dalam membuat sebuah program kalau di komputer. Bapak coba mengaitkan dengan cara berpikir manusia juga ya. Sama, manusia juga sama dengan masalah sudah dipecah-pecah, sudah dikomposisi ya. Lalu dibuat, kenal polanya. Kayaknya saya mau mulai dari yang ini dulu deh. Dari A dulu. Permasalahan sampai Z dari A dulu atau dari G dulu karena dia lebih besar, lebih mudah diselesaikan. Gitu. Ya. Kenali pola. Pahami ya? Abstraksi. Apa itu abstraksi? Coba nih Ken. Abstraksi itu apa? Kamu sambil buka modul kamu yang di buku Ken ikut ya. Bapak coba saring. Ya. Ada abstraksinya adalah setelah kita dekomposisi ya, lalu pengenalan pola, lalu kita melakukan abstraksi. Dirasakan sesuatu yang kompleks dan hanya fokus pada aspek-aspek yang paling penting. Jadi abstraksi itu adalah fokus pada aspek-aspek yang penting, sementara yang detail-detail yang tidak relevan diabaikan. Jadi kalau misalnya dalam sebuah coding kita, ketika kita mendapatkan sebuah masalah itu saat kita potong-potong ya, lalu kita buat polanya, lalu kita abstraksi. Yang penting yang tidak usah terlalu dimasukkan ke dalam sebuah program. Ya. Sama pun dalam kehidupan kita sehari-hari ketika berpikir ya, maka kita hal-hal yang nggak penting nggak kita perlu pikirkan sehingga kepala kita nggak terlalu banyak. Ya. Yang keempat adalah algoritma. Apa itu algoritma? Coba Januar. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah atau instruksi yang terdefinisi dengan jelas untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis. Jadi untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis dengan tujuan tertentu, untuk mendapat tujuan tertentu. Ya, algoritma adalah serangkaian langkah-langkah ya atau instruksi yang terdefinisi dengan jelas untuk memecahkan suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu. Setelah yang tiga itu adalah di pikiran ya, di pola pikir ya. Yang ketiga, yang keempat adalah doing ya. Algoritma doing sudah mulai ke draft, sudah mulai membuat langkah-langkah pas untuk menyelesaikan masalah. Kan dalam komputer sebenarnya dalam komputer itu kita itu membuat logaritmanya dulu, membuat algoritmanya dulu, baru membuat programnya. Walaupun kadang-kadang dalam belajar kita terbalik, kita buat programnya dulu, logaritmanya kita abaikan. Ya. Tapi kalau bisa buat logaritmanya dulu, ada flowchart, jadwal lalu, misalnya program mulai ya, point set up mulai, apa yang dimulai dulu, lalu point close kalau di Arduino, seperti itu ya. Ini logaritma itu adalah langkah pastinya. Sama pun dalam kehidupan kita juga sama. Ketika ada masalah ya kita pikirkan dan kita kerjakan, jangan diam aja. Kenapa? Karena si John F. Kennedy ini bilang manusia itu adalah superkomputer. Maka ibarat kayak kita juga kalau ada masalah nih ya, jangan kamu hanya memikirkan saja tanpa kamu harus melakukan. Akan
stres, ada masalah nih, ngurung di kamar aja, dalam kamar, kamu nggak keluar rumah. Ya. Keluar rumah ngapain? Tanya solusi, entah itu olahraga, ya. Sama kita itu biar gak gampang stres. Hai konsep algoritma keluar susun saja. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini terkait bagaimana berpikir komputasional sebelum kita masuk ke struktur Arduino Uno. Nah ini struktur dasar program Arduino Uno. Intinya kita materi pada hari ini dari sini. Yang tadi pengantar bagaimana dalam menerapkan sebuah program kita juga harus berpikir komputasional. Ya. Struktur dasar program Arduino. Kemarin sudah belajar ya pakai WOPI, kan sama ya. Ada point setup, ada point load. Struktur dasar program Arduino terdiri dari dua fungsi utama, itu setup dan load. Setiap program Arduino harus memiliki kedua fungsi ini. Ini minimal dua fungsi ini. Kalau nggak ada dua fungsi, nggak jalan perangkat ininya. Ya, tidak akan bisa IDE-nya. Maka point setup dan load minimal, walaupun nanti ada tambahannya. Kemarin kita sudah menyalakan lampu kelap-kelip ya, point setupnya kita apa kemarin mengkondisikan pin mode ya. Pin mode di pin 13. Point loop-nya misalnya menyalakan lampunya. Jadi struktur dasar Arduino ada dua, point setup dan load. Ini di WOPI juga ada ya, sama ada di Arduino IDE ya, Arduino IDE. Ini materi memang masih berdampingan erat dengan materi pekan lalu. Ada bagian deskripsi nih, deskripsi itu bagian mendeskripsikan variabel konstanta. Biasanya di atas point setup. Ya, misalnya kita pengen nama LED-nya ada LED pin 13 ya, maka didefinisikan int LED pin sama 13. Di mana LED pin ini adalah sebuah variabel. 13 merupakan pin 13. Walaupun isi angka ya, isi angka 13, tapi nanti bisa mendeklarasikan pin 13. Ini kita sudah praktekkan kemarin kan, selalu ada ya dalam Arduino adalah bagian deskripsi. Nah ini bagian yang point setup. Nah fungsi point setup ini dijalankan hanya sekali, ya hanya sekali. Ketika apa? Ketika kita mendefinisikan suatu alat. Kan kita tahu Arduino punya banyak pin ya, Kan kita bebas naruh pin di mana aja. Bebas, kamu colokin di mana aja, kamu colokin bebas. Tapi kamu perlu kasih tahu ke programnya bahwa LED ada di pin 13. Maka kamu kasih tahu pin mode LED, output misalnya LED pinnya di 13, output. Nah, di point setup ini kamu tuliskan semua informasi ke Arduino-nya. Perangkat apa yang dipakai? Hari ini kita akan pakai buzzer. Buzzer itu speaker mini ya yang di Arduino. Kalau dulu pernah tahu nggak handphone polifonik? Lahir belum kamu? Zaman handphone polifonik. Mungkin Bu Dewi dan Mas Eko tahu tuh yang bunyinya itu bukan bunyi kayak sekarang kan. Kalau sekarang ringtone-nya bagus ya, ada nadanya, nada melodi sekarang. Kalau dulu tuh beep bunyinya, beep. Itu adalah buzzer namanya kalau di Arduino. Nah kita kan nanti kasih tahu buzzer itu ada di pin berapa. Ya. Point loop. Nah point loop ini adalah apa? Yang diulang. Loop apa? Looping. Berulang. Jadi selagi programnya di start maka dia akan mengulang terus. Kalau point setup hanya sekali dieksekusi. Kalau point loop dia berulang-ulang. Nah, ini adalah tempat menuliskan kode dari point loop. Di bawahnya akan diulang-ulang.
Selagi alatnya masih nyala, dia akan diulang terus. Nah, ini opsional ini ya. Opsional ini fungsi tambahan. Kita bisa sih membuat apa? Membuat function namanya function point, menyalakan LED ya, di red gitu. Nanti dipanggil nih. Seperti function pada program Python sama. Bahasa C, Python itu sama. Ini contoh lengkap dari ini komentar ya. Komentar itu opsional. Dalam sebuah program kita dibutuhkan komentar juga ya. Komentar tanda apa? Tanda slash 2 kali ya. Slash Microsoft 13 sebagai ini penting nih. Ini komentar sifatnya opsional tapi bagi si programmer penting. Kenapa? Untuk apa? Untuk mengetahui ini programnya apa sih? Kan nanti kamu kerja mengcoding program itu nggak sendirian, nggak mungkin one man show ya. Sebuah program kamu coding sendiri enggak. Biasanya ada tim. Nah, harus berupa komentar biar tim kamu ngerti. Oh ini untuk sini, itu sini. Dan untuk kepentingan developer nantinya, program itu nanti akan kita modifikasi lagi, kita upgrade, kita tahu oh ini variabelnya ini. Maka nanti kalau buat program selalu sertakan komentar nih. Ada slash 2 mengatur elemen sebagai waktu. Ini misalnya di red, pin high, menyalakan LED ya. Delay 1000 milisekund menunggu 1 detik. Komentar-komentar dari sebuah program. Nah ini ada, kalau ini ada perintah pin ya. Ini sebenarnya kemarin kita juga sudah melakukan ya secara praktikum ya. Bagaimana sih perintah pin digital pada Arduino? Coba sifatnya pada pelajaran sifat. Ya jelas, yang keras. Digunakan untuk mengatur dan membaca status pin digital pada board Arduino. Pin digital adalah pin yang bisa dikonfigurasi sebagai input atau output dan hanya bisa memiliki 2 nilai, yaitu high atau tinggi dan low atau rendah. Berikut adalah beberapa perintah dasar yang digunakan untuk bekerja dengan pin digital pada Arduino. Ya. Ini adalah pinnya ya, pin 13, 12 ya sampai sini pinnya. Coba juga ada pinnya juga. Nah, dia punya nilai high atau low. Ini taruh rendah. Kenapa? Karena kalau high itu harus jalan. Kalau low itu tidak ada arus. Karena kita belajar perangkat elektronik ya, board Arduino, maka tentunya ada arus yang berperan tinggi atau rendah. Kalau low itu rendah. Ini rendah itu bukan nggak ada arus. Jadi kalau dari listrik itu mati itu sebenarnya bukan nggak ada arus, tapi arus rendah, kecil sekali. Sebenarnya kalau kamu pakai testpen dia testpen yang sensitif pasti ada nilainya. Ada testpen nyala, kenapa ada arusnya di sana? Cuma rendah. Kecuali arusnya nggak ada, mati, caranya turun, nggak ada sama sekali. Nah, ini yang pin mode ya. Pin mode digunakan untuk mengatur pin digital sebagai input dan output. Biasanya ada di mana ini? Di loop atau di setup? Di setup ya, di setup. Kenapa? Ngasih tahu pin 13 sebagai output. Contohnya dia pin 7 sebagai output, mengatur pin 7 sebagai output. Lalu ini digital flag mengatur nilai pin tinggi atau rendah, high atau low. Digunakan untuk pin yang sudah diatur sebagai output ya. Berarti ini perintahnya ada di mana? Di loop ya, di loop tuh. Itu karena udah diatur duluan. Nah, parameternya pin nomor digital, pilihnya bisa high, bisa low ya. Contohnya seperti itu. Digital right 7, pin 7 high, berarti nyala nih. Dia menyala ini belum tentu LED-nya nyala. Kalau misalnya pin 7 terpasang adalah perangkat sensor, maka sensornya nyala. Ada arusnya maksudnya ya. Atau pin 7 low, pin 7-nya mati. Kalau
perulangan ya. Ini sebenarnya materi ini kaitannya sama materi kelas 11 itu kelas 11 Python perulangan for to do, while do. Kalau di Python ada repeat until, kalau di Arduino nggak ada until, adanya for, while, do while ya. Itu untuk mengulang. Dalam sebuah program itu pasti ada perulangan ya. Cuma ini bukan perulangan yang kayak tadi point loop ya. Kalau point loop itu mau serangkaian semua diulang-ulang. Kalau ini bagian programnya, bagian functionnya yang diulang. Nanti kita praktekkan ya. Nanti pada proyek kelompok nanti kita praktekkan di bagaimana pakai point loop. Ini contoh pakai while ya. Itu tadi dalam bahasa pemrograman baik itu C, HTML, JavaScript, ada yang namanya perulangan, ada yang namanya percabangan. If ya, itu yang bikin komputer cerdas tuh. If, jika apa? Ya, jika nilai A lebih kecil dari B, maka kalau dari scratch dengan jika tombol ditekan, maka mangkoknya jalan ke kiri kanan. Kita program scratch pasti kan yang di apel nangkap itu. Itu adalah perulangan. Ada perulangan juga, ada juga kondisi. Ini yang do while. Jadi kita selesaikan dulu ya teorinya, nanti baru kita praktikum. Nanti setiap materi yang disajikan sini kita akan praktekkan. Kita bahas di praktikum aja ini. Ini percabangan if ya. If kalau kita pernah dengar AI ya, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Kenapa dicerdaskan? Karena ada perintah ini sebenarnya. If, jika, ini komputer belajar. Jika dia benar maka harus apa? Dasar if, kondisi. Ya. Nah, percabangan if pada Arduino digunakan untuk membuat putusan berdasarkan kondisi tertentu. Contohnya adalah ini. Dan dia kondisi tertentu itu bisa terpenuhi true atau false kalau dia salah ya. Seperti ini. If kondisi, if kurung buka dalam kurung kondisi kurung awal. Nah kode yang dijalankan juga kondisi benar. Contohnya adalah kita ngasih di point setup, kita kasih sensor value analog ya, membaca nilai sensor. If sensor value bisa dari 500, maka digital write bla 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 bla. Kalau di sensor 500 maka dia akan menyalakan modul pada left. Ini perintah if. Ada if, ada if else ya. Kalau ininya permasalahan ada dua permasalahan, ada banyak permasalahan maka pakai if else. Else itu kalau kondisinya bernilai salah. Tadi kan kalau sensornya lebih besar daripada 500 maka dijalankan ini. Kalau salah maka right. Ini sebenarnya materi yang review kembali di materi bahasa Python. Mirip dengan bahasa Python karena bahasa C dan bahasa Python itu sama ya. Python dikembangkan dari bahasa C. Hanya kalau bahasa Python kita lihat lebih apa? Lebih mudah dipelajari ya. Dia nggak ada kurung-kurawal dan sebagainya, langsung aja kalau Python. Karena memang Python itu bahasa udah tingkat tinggi, high level language ya. Di Windows bahkan pakai Google Colab kemarin ya. Kalau Arduino karena di bahasa mesin, kita bahasanya memang lebih agak susah dipahami sebenarnya. Tapi kalau kita melihat polanya, maka kita akan terbiasa dan mudah. Terakhir array. Kenapa array? Karena nanti kita akan memainkan sebuah melodi, nada-nada kita masuk dalam array. Coba lihat baca array biar teman-teman kita. Array
ya, fungsinya adalah sebenarnya dia tipe variabelnya sama kayak variabel, cuma dalam satu variabel dia bisa punya banyak indeks. Jadi misalnya kalau di Python dulu contohnya adalah fruit, kita bikin variabel namanya fruit. Di fruit itu ada banana, ada apple, ya, ada watermelon dan seterusnya. Jadi satu variabel itu isinya buah-buahan misalnya, dan kamu bisa ambil itu. Ini mirip dengan yang ada di Python. Nih, cuman cara mendeklarasikan array dia harus ada int my array ya, int array. Kalau di Python apa? Langsung aja kan var nama arraynya. Nah, misalnya contohnya nih, int my array 5, berarti array cuma satu doang nih. Sebenarnya kita bisa banyak elemen kan? Int ya my array 5. Nah, ini dalamnya ada 10, 20. Ini adalah anggota dari my array. Array dengan nilai-nilai yang telah diinisiasi. Int itu inisiasi ya. Nah, ini kalau menggunakan array di dalam loop. Ini blok ini mirip banget sama Python ya. Sama Python. Kita langsung aja. Ambil langsung nih. Jadi yang tadi nih yang super Arduino ya, kita akan berikan sebuah aktivitas kelompok ya. Atau tadi ada pertanyaan nggak? Sebenarnya yang Bapak buat ini adalah detail dari bukan detail ya, tapi headline-nya dari modul yang ada pada apa? Buku Informatika kelas 12. Jadi kamu mau belajar lebih lanjut lagi, silakan baca pada bagian bab 3 berpikir komputasional. Sekarang kita akan berkelompok ya, tapi satu kelompok nggak usah banyak-banyak dulu, satu kelompok 2 orang. Satu kelompok 2 orang. Silakan kamu pilih temannya. Kita hari ini akan membuat sebuah project. Project apa? Kebetulan kita punya perangkat yang namanya tadi buzzer nih, kita akan membuat ini coding ini. Nanti kita akan tanamkan ke Arduino-nya. Cuman sebelum itu biasa kita akan mendesain algoritmanya dengan menggunakan Walkwi ya. Kita desain dulu Walkwi project-nya. Nanti dibuat codingannya, lalu kita transfer sini. Oke ya? Silakan cari kelompoknya. Bapak beri waktu 5 menit. Buat 2 kelompok. Satu kelompok 2 orang aja. Karena programnya nggak berat. Kalau kan agak banyak ya. Sekarang 2 orang dulu aja. Kamu diskusi. Iya, bacanya doang sama melodi. Enggak sampai dengan melodi nanti. Harusnya genap nih pasti. Kalau nanti ada yang sendiri ya satu kelompok 3 ya. Ayo dengan siapa? Ayo, kelompok aja. Kelompok 2 orang aja. Wah, nggak mau. Jangan ayo enggak. Kita sini. Enggak. Kelompok siapa sama siapa? Sama kita. Hakim dengan Hakim. Bertiga kalau misalnya gaji udah sisanya bertiga boleh. Sisanya bertiga. Setelah berdua belajar sampai bertiga yang lain sendiri. Kan? Udah tahu kan mungkin ini bajarnya hardware-nya ada. Kalau di virtualnya juga ada. Ya, silakan. Mulai katanya mulai. Silakan.
APD-nya Bapak kirim ya. Tarifnya Pak. Ya. Sudah. Nah, belum. Bentar, kita akan masuk. Dari yang di chat GPT sama yang di nah ya kita punya Oke, nanti seperti ini Bapak kasih. Atau kalian juga bisa buat sendiri. Pertama pada bagian sekarang coba coding sendiri ya, coding. Jangan ambil dari yang lain dulu, coding dulu. Ini apa nih array nih? INT melodi ya, burung buka gini. Array-nya ya. Datang dari belakang. Ini 02-nya. Ini adalah nada-nadanya. Kita mau coba mutar buzzer dengan buzzer array. Nah, ini pasangin dulu ya. Kalian tulis dulu aja gini. Yang pertama adalah jadi yang baris ini yang pertama, kedua ini adalah INT melodi ya, sama dengan rumput awal. Nanti ini akan kita isi nada, tapi sekarang kosongin dulu aja. Itu pada sebelum mulai cetak ya, berarti ini bagian inisiasi. INT durasi 400. Nah, pada poin cetaknya hanya isinya pin mode 13 output, berarti si buzzernya itu di pin positifnya di pin 13. Kalau kamu naruh di 8 juga boleh juga, tapi kasih tahu dia pin 8 output. Void loop ya, for integer. Nah, sebenarnya yang buat yang nyalain dari apa buzzernya adalah kita tone ya, tone lalu frekuensinya. Nanti kita masuk dalam sebuah melodi lalu durasi. Coba bikin ini dulu sebenarnya, tulis aja ya, biar merasakan cara mengcoding. Tulis, diketik masa diketik. Tapi nantinya kita tambahin, kalau poin cetak kan udah ada ya, udah ada, tinggal nambahin di kode. Ini poin itu udah ada, tinggal nambahin kode ini. Ya, silakan. Nanti di sini di INT melodinya kita buat 262, berapa tuh? 294 ya. Koma 330. Ya, tabelnya ada di sini. Tabelnya nih ya, 262, 294. Ini ada di halaman 82.
Boleh pakai spasi, boleh juga enggak. Kayak gitu orang tua tuh ada yang gitu. Ya 11 kan. Nah, nah ini durasinya boleh kamu misalnya kamu kurangin dan naikin ya. Durasinya misalnya 500 misalnya, boleh kamu naikin atau kamu kurangin. Lalu periodenya P13 jelas ya. For I sama dengan 0 ya. Ini kan ada berapa nada? Ada 8 ya. Berarti jangan 29 nih, karena ini datanya cuma 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka ulangannya for INT ya. Di sini for INT I sama dengan 0. I lebih kecil dari 8. Jadi ulang selama nilai I-nya belum 8. Jadi hanya 8 aja. 3. Terus ya. Ya, 2014 itu ya. Kalau durasinya tergantung dengan kamu. Belum sayang. Nah, sekarang coba cari tangga nada cincak-cincak di dinding atau apa aja boleh ya. Indonesia Raya boleh tangga nadanya. Seperti ini saya contohkan. Nyari di mana ya? Kalau nada C4 itu ada nggak? Di itu ada nggak? Nadanya. Kalau cincin oh enggak, itu nada tangga nada ya namanya. Ini pelajaran tetap Nah, sekarang coba nada ini, kita di sini. Nanti bapak kalau enggak, bebas. Boleh apa aja. Ada yang penting nadanya tahu ya. Yang penting nadanya tahu ini misalnya. ini loh mau cek-cek ini. Ini
Ini komputernya Nggak tahu pokoknya. nggak bisa ngeluarin suara Pak. Terus sebenarnya cari yang bisa. Biasanya speakernya tuh. Jadi dia keluar suaranya cuma kecil sekali. Atau speaker internalnya di motherboard suaranya rusak ya. Kurang sedikit. Cari. Nah ini misalnya ya, misalnya apa cari cicak ini contoh ya, coba dulu. Ini cicak ini contohnya ya. Maka kamu tuliskan nih, ya tangan adanya di sini. Tuliskan di sini. Hanya yang perlu dibawa di loopingnya kan jangan lagi I lebih dari 8 karena udah bukan 8 lagi. Ini kan masalah 29 ya. Dikualitas 29 nih. 29. Kalau 8 sampai 8 doang sebenarnya. Nah, silakan kamu boleh lagu Gugur Bunga, boleh lagu Indonesia Raya. Ada? Ya, silakan cari. Coba kalau bisa musiknya ya. Apa? Ini gue beri nanti. Di sini mau presentasi anak, perwakilan, biar letak gambarnya gitu kan. Aja yang menemukan di depan. Biarpun saya masih pengennya semua ya, karena kita nanti ada kuis, jadi kita batasi dulu aja ya perwakilan yang tapi saya yakin semua sudah buat dengan oke proyeknya. Pekan depan kita tanamkan di perangkat Arduino-nya ya. Jadi kan ini sudah masuk. Tapi jangan lupa yang hari ini ditaruh di grup kita ya, grup WhatsApp biar codingannya nggak hilang. Jadi kami lagi linknya seperti ini. Sedang ditanamkan dalam Arduino IDE. Nah sampai sini ada pertanyaan? Ayo boleh yang mau tanya tentang proyek ini. Tadi menarik yang disampaikan Januar tuh tentang mencari di GPT ya. Jadi kita gunakan GPT juga sebagai belajar, bukan pembelajaran. Nggak cari akan adanya apa. Saya pun dapat cicak ini dari GPT aja.
tinggal konversi. Memang dengan karena kenapa kok tangan nadanya terkesan kok nggak ini ya, nggak bagus seperti halnya musik yang ada di komputer, karena memang beda speaker ini sama speaker yang buzzer ya, ini berbeda. Ini adalah sistem. Sebenarnya dia hanya menampilkan ada beep aja, beep ya. Cuman karena kita bisa membuat sebuah program, maka kita bisa perintahkan untuk memainkan nada. Kalau kamu tahu nada handphone zaman saya punya handphone tuh Nokia 3310, nadanya kayak gini kalau handphone. Kalau kayak gini bunyinya. Nggak enak-enak banget kalau sekarang denger ya. Tapi kalau dulu sebuah kebanggaan tuh punya handphone nada kayak gini. Gitu. Ya. Oke, udah sangat baik sekali. Semoga materi bermanfaat. Oh ya, kita belum melakukan refleksi pembelajarannya apa aja, apa yang baru kita minta. Ya, untuk melakukan refleksi. Ya, Rizky Ramadan. Ya, apa yang baru, materi apa yang baru hari ini dipelajari. Oke, jadi saya Rizky Ramadan akan berkasihkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk hari ini sebenarnya pelajarannya sangat seru. Kenapa? Karena di sini pada Arduino kita bisa menyetel sebuah lagu dengan memanfaatkan codingan berupa kode-kode dari tinggi nada atau melodi yang sudah ada. Dan juga hal yang baru di sini yang bisa kita lihat adalah pertama kita menggunakan array, yaitu yang pada bagian nomor 1 in melody. Ini adalah sesuatu yang baru karena kemarin kita belum pernah menggunakan array. Lalu yang kedua, hal yang barunya adalah kita menggunakan pengulangan berupa for. Ini juga adalah sesuatu yang baru, yaitu pengulangan menggunakan for. Dan juga yang for dan juga array ini bisa digunakan dalam pengkodingan saat ini, yaitu membuat sebuah lagu yang sudah ada, ataupun kita sebenarnya juga bisa membuat lagu bukan hanya dari lagu yang sudah ada, bisa juga dari imajinasi kita membuat suatu nada baru dengan menggunakan melodi-melodi mulai dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Mungkin itu saja refleksi yang bisa saya sampaikan. Kalau punya maaf, terima kasih. Itu aja mungkin materi hari ini. Nanti di istirahat kita masuk ke kuisis ya. Kuisis yaitu kita akan merefleksikan bab 2 yang sistem komputer. Nanti kembali ke komputer masing-masing ya. Jadi udah masuk ke halaman kuisis, jadi biar gampang tinggal join aja. Ya, itu nama kamu ya, jangan nama potongannya. Namanya Rio, tulisnya Reon, gitu kan bingung nyarinya nanti siapa nih. Silakan ini kode kuisisnya. Ini kita pakai mode tes ya, jadi bukan mode yang rame. Kalau nggak mode tes kan udah banyak ping gitu ya. Nanti di kuisisnya itu ada, ini kan pilihan gandanya, ada pilihan ganda yang opsional ya, ada pilihan ganda kompleks. Jadi pilihannya nggak cuma satu ya. Ini yang manakah yang termasuk alat transportasi, ada mobil, checklist, lalu motor, checklist gitu ya. Nanti scoring, kalau kamu jawab 3 dari 4, poin kamu ada berapa? Ada pilihan ganda kompleks. Ada. Mungkin bisa dibantu ya, pakai handphone boleh, pakai komputer boleh. Yang belum join? Lagi
pembagian evaluasi. Semuanya biar berbarengan. Ada beberapa orang, ada yang belum? Dicoba. Ini kan udah? Udah, kita mulai ya. Belum? Rafael ya. Rafael lagi yang belum? Ya, Rafael dulu. Sudah? Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Syukur. Selamat siang, Bu Dewi. Kita ketemu lagi nih Pak Syukur ya. Oke. Gimana kabarnya Pak Syukur? Alhamdulillah baik, sehat dan Sehat. bahagia. Kemarin kita pra-observasi, sekarang kita sudah observasi di kelas. Iya. Sekarang kita masuk ke dalam alur pasca observasi. Baik. Sibuk apa hari ini? Lumayan sibuk Bu, karena hari ini dapat tugas dari provinsi untuk mengawal Jakarta Barat, Sunjar SMA, lalu penata usaha ijazah oleh Dinas Pendidikan, sama ngajar dan menemani Bu Dewi hari ini. Makasih ya Pak Syukur, saya minta izin waktunya sebentar untuk kita ngadain praktek coaching ini Siap. observasi Oke. lanjutan yang kemarin. Baik Pak Syukur, setelah kita melaksanakan kemarin kegiatan coaching, tapi saya mau bertanya dulu sama Pak Syukur, tujuan obrolan kita ini setelah coaching kemarin apa yang ingin Bapak harapkan? Ya, setelah pra observasi dan observasi kemarin, pada pembelajaran saya Bu ya, pada pembelajaran saya seperti Bu lihat kemarin, bahwa sebenarnya yang kemarin yang perlu ditingkatkan ya, kalau bicara saya perlu ditingkatkan kembali adalah mungkin aktivitas kelompok. Sama kemarin itu kebetulan seperti Bu lihat kemarin bahwa kita itu tujuan pembelajaran kemarin kan bahas tentang berpikir komputasional di informatika mata pelajaran pilihan di kelas 12. Nah, itu skupnya ke arah microcontroller Arduino Uno. Nah, kemarin itu kelompoknya itu masih banyak Bu. Jadi satu kelompok itu masih 7 orang. Kenapa? Karena perangkat yang kita pakai itu hanya sekitar 5 perangkat. Nah, saya sih berharap kedepannya itu bisa lebih baik lagi. Oke, nah itu dari tujuan pembelajaran. Nah dari tujuan kita setelah melakukan coaching, contoh dari observasi, terus observasi. Nah apa yang Pak Syukur harapkan
yang saya harapkan pembelajaran kedepannya jauh lebih baik lagi. Saya kan kemarin udah dapat ilmu dari Bu Dewi itu bagaimana cara dinamika kelas yang baik, lalu bagaimana cara memberikan pertanyaan pemantik yang bisa merangsang kemampuan anak gitu. Kedepannya akan lebih baik lagi. Dan hari ini saya terapkan. Oke, tadi ibu mungkin tadi lihat ketika saya di kelas anak lebih aktif lagi dan menurut saya lebih bagus lagi gitu. Oke, bagus Mas. Jadi tercapai lah ya apa yang akan kita untuk anak murid kita. Lalu saya mau nanya nih perasaan Pak Syukur setelah proses pembelajaran yang kita lakukan kemarin, bagaimana perasaan Pak Syukurnya? Perasaan saya tidak hanya kemarin aja Bu, ketika mengajar tuh senang dan bahagia Bu. Karena ada ilmu yang kita sampaikan kepada anak kita, berarti kan kita bisa menemani mereka dalam tumbuh dan berkembangnya, apalagi di bidang informatika saat ini bisa sangat senang lagi. Kemarin juga dapat ilmu dan tentunya ada refleksi yang kita lakukan. Lalu kemarin kan Pak Syukur sudah waktu kita observasi sudah ada yang strategi yang Pak Syukur sudah sebutkan. Kira-kira sudah dilaksanakan nggak strategi yang waktu di saat Pak observasi kan ada tuh strategi apa saja Pak Syukur yang akan dilaksanakan pada saat coaching nanti gitu kan? Ya. Strategi pembelajaran informatika seperti yang kemarin Ibu lihat, kita berbasis, kalau pembelajaran Ibu lihat berbasis PBL, Project Based Learning. Pertama kemarin saya kebetulan kalau saya sendiri saya berpedoman pada buku, karena kita sekolah penggerak Pak, kita diberikan buku Pak, diberikan buku siswa dan buku guru. Makanya dari modul itu saya mengeksplorasi dari sana. Jadi kemarin pembelajaran yang disampaikan kemarin bukan minggu ke-6, ya kita pakai PBL, Project Based Learning. Saya menjelaskan tahapan pembelajarannya, sintak-sintaknya, lalu memancing pertanyaan pemantik. Setelah itu sedikit tentang apa itu Arduino, bagaimana konsepnya. Kalau kemarin menjelaskan di mana sih lampu lalu lintas itu ada nggak yang menggerakkan gitu, kalau lampu lintasnya di jalan FH Tamrin bagaimana disajikan dalam traffic control itu gimana, ada nggak yang menggerakkan gitu, ada apa yang menggerakkan, ada ya, kita pancing pertanyaan kayak gitu. Ada satu alat yang namanya microcontroller, nah itu kita eksplor di sana. Itu lalu mereka membuat kelompok di mana mereka bisa nggak mereka membuat praktek seperti itu dengan mengkombinasikan bagaimana cara berpikir komputasional. Itu alhamdulillah kemarin sudah berjalan dan kita setelah mereka berhasil kelompok-kelompok, mereka saya memberikan LKPD dan LKPD-nya diisi hal apa yang dibutuhkan, lalu codingnya seperti apa, menyangkut coding juga. Itu. Berarti strateginya berjalan ya Pak ya, sudah dilaksanakan dan itu ada hasil yang baik. Lalu terkait tujuan pembelajarannya itu setelah strategi tadi dilaksanakan, tujuan pembelajarannya semua sampai di akhir sudah tercapai ya Pak? Tujuan pembelajaran pada saat sudah tercapai. Sudah tercapai ya, kayak anak-anak jadi mengerti semua ya. Ya, sebagaimana dilihat kemarin ada refleksi dari anak-anak juga apa Iya. yang pelajari pada hari itu. Kita sudah refleksi ya, dua tim, dari tim anak perempuan dan tim laki kemarin. Lalu bisa nggak Pak Syukur ceritakan hal-hal baik apa atau praktik baik apa yang bisa dipertahankan setelah kemarin coaching, dan lalu hal-hal baik apa yang memang harus hal-hal apa lagi yang memang harus diperbaiki ke depannya? Ya, menarik ketika pembelajaran berkelompok sebenarnya. Saya sebenarnya kalau dulu itu seringnya sendiri kalau di lab, karena kita punya lab ada 1 unit 36 itu terkadang sendiri Pak, sendiri. Tetapi ternyata kalau sendiri itu kan yang mereka bisa gitu kan. Mereka yang nggak bisa ya terus aja situ Pak. Jadi kita ke situ mulu, dia lagi. Tapi dengan berkelompok mereka bisa transfer knowledge Pak, bisa tutor sebaya lah mereka. Walaupun saya awalnya kelompok itu mereka milih ini kayak kelompok Dewi. Ya.
ini menarik pertemuan kemarin juga. Silakan pilih sendiri gitu. Kalau pilih sendiri mereka pilih circle-nya doang. Circle-nya doang. Tapi kalau kita tahu anak-anak akhirnya saya sekarang anak-anak yang sangat paham dengan di informatika ya, itu saya pisahkan dulu Pak. Itu saya titipkan di kelompok-kelompok. Jadi kalau ada 9 kelompok, 9 orang itu ada anak yang bisa Pak. Jadi nanti nanti anak yang nggak bisa ada guide-nya dia gitu ya. Ketimbang kalau yang 3 orang, saya pernah kalau kemarin sempat yang 3 orang itu ada 3 orang ya dia nggak bisa ya, akhirnya sampai terakhir ya. Tapi sekarang jauh lebih bantu kayak gitu. Itu hal-hal baik dan tentunya kerjasama Bu, karena melatih mereka bekerja sama itu susah sebenarnya, apalagi kita peminatan informatika itu dari berbagai kelas, itu tidak satu kelas misalnya F1 Pak, kita dari F2, nah ini perlu informatika 3 misalnya. Biar mereka bisa saling berkomunikasi baik. Mungkin kebanyakan F sekian. Iya. Gitu. Dari situ sih, jadi satu sama lain bisa saling bekerja sama dan ketika menyampaikan hasil refleksi di kelas pun itu lebih hidup. Jadi kita coba membantu. Kebetulan kemarin Bu Dewi itu ketika saya penilaian observasi dengan penilai, jadi pas kalian seperti itu. Oke, berarti kira-kira hal apa yang diperbaiki? Kalau yang diperbaiki ke depan? Yang diperbaiki ke depan tadi yang kerjasama itu. Ya, kerjasama kelompok. Yang tadinya dia masing-masing satu komputer satu anak, Ya, kita buat berkelompok. Ya. Lalu ditambah lagi untuk kerjasama ya Pak. Ya, berkolaborasi. Ya. Dan bisa saling berdiskusi dan bisa saling mengomentari, lengkap tuh kritisnya di jalan satu kelompok ya Pak ya. Ya. Betul sekali. Oke, dari hal-hal yang tadi sudah Bapak jelaskan, kira-kira menurut Bapak rencana tindak lanjut ke depannya itu untuk memperbaikinya tadi sebenarnya sudah ya? Iya. Tindak lanjut ke depan untuk memperbaiki apa? Kalau pembelajaran, yang pertama saya terus belajar. Harus belajar tentang pembelajaran, entah itu bisa umumnya PMM manapun. Belajar PMM Pak ya. Belajar. Yang kedua, paling nggak mempersiapkan bahan belajar lebih baik lagi. Kebetulan kalau di informatika peminatan ini memang kita lebih banyak praktikumnya dengan menggunakan alat microcontroller. Kalau tadi saya cerita ada 7 alat, berarti dibagi 6 karena saya satu pasti megang sebagai demonstrasinya Pak. Mereka di 6 ada 36 anak, berarti sekitar ada satu alat itu untuk 66 anak Pak. Walaupun di sana ada sensornya, ada modul ininya. Tapi tentunya idealnya karena kami dapat pelatihan kemarin Pak dari pengawas juga. Kita kayak JP ya Pak ya. Ada idealnya satu kelompok itu 4 orang Pak. Nah, ini kita mau coba usulkan sekolah supaya diberikan perangkat tadi sehingga kelompoknya dapat lebih hidup. Gitu. Karena saya tertarik sekali Pak dengan materi robotika ini Pak di kelas 12. Ini perdana saya ngajarnya, walaupun dulunya saya dari teknik komputer yang ngajarnya coding aja Pak, program-program gitu coding aja. Kalau sekarang kan belajar alat nih Pak. Dan menariknya kemarin kita dapat pelatihan di provinsi itu Pak bahwa kalau di China, di Amerika, di Australia perangkat robotika itu jadi perangkat yang anak SD pun udah main, iya, karena belajar Scratch gitu, paling gitu. Kalau di SMA ini perdana nih dan anak antusias sekali Pak. Jadi pembelajaran lebih hidup, makanya dengan alatnya lengkap, maka 5 jam mengajar itu tidak berasa Pak. Tidak berasa. Ya, memang itu Pak. Kebetulan di kurikulum Merdeka kan kita tahu siapa sebenarnya informatika itu baru kita ada di jenjang kelas 10, 11 dan 12 ini yang pertama. Itulah makanya kenapa saya bertanya ke Pak Syukur untuk mensikapi itu gitu loh. Kan ini perdana, berarti kan bukunya juga baru. Iya. Ilmunya juga baru. Berarti kan seperti Bapak bilang tadi ada pelatihan. Iya, pelatihan. Sangat membantu sekali. Iya, pelatihan mandiri dan pelatihan sendiri. Betul. Tutorial di YouTube ada ya. Oke. Pak Syukur, dari rencana-rencana perbaikan tadi, kira-kira kapan waktu atau tindak lanjut yang Pak Syukur kapan waktunya akan melaksanakan itu semua? Setiap perbaikan dan update harus segera. Kita jangan lama komputer update aja segera tanpa mandang malam siang. Maka kita segera gitu. Oke, siap. Walaupun mungkin tidak semua tapi dikit-dikit. Ya.
Kalau di Islam kan at-tajrid fi tasri' ya, sehasta demi sehasta, sejak hari ke sekarang. Nah, dari semua tadi itu, menurut Pak Syukur, ukuran keberhasilan ini Pak Syukur udah anggap berhasil atau indikatornya sudah berhasil itu dari mana? Kita masih berjalan Bu ya, ini kan kita masih berjalan. Terutama kalau dibahas, kalau membahas KD atau pembelajaran pada modul berpikir komputasional, ini tidak secara informatika, secara kelas 12 umum ya. Ini masih berjalan, ini masih ada 3-4 pertemuan lagi gitu kan, karena mereka harus ada function dan seterusnya. Tapi keberhasilan yang saya lihat sebenarnya Bu, antusias dalam belajar anak Bu. itu dia. Ketika mereka antusias, bagi saya sudah berhasil Bu. Anak-anak Tinggal nanti suka ya, anak suka, karena kalau anak suka dan anak enjoy dalam pembelajaran, merasa tidak tertekan, itu akan lebih gampang. Malah mungkin mereka merasa tertantang, Iya. penasaran. Ya, karena kita pembelajaran kan kalau di KD ini kita diizinkan memakai AI untuk membantu itu, kita pakai coding Pak, coding soalnya gitu kan, pakai ChatGPT gitu kan. Tapi saya bilang ChatGPT itu jangan diambil mulus-mulus semuanya copy paste, kamu masukkan ke sana jangan, karena di situ kita pembelajaran itu nggak bisa langsung copy juga, karena kita harus tentukan portnya port berapa, kalian memasang kabel ini di mana nih. GPT-nya bilang 9, kamu masang di 10 nggak bakal jalan. GPT-nya bilang pakai function for to do, kamu pakai while do nggak jalan juga. Jadi hanya untuk ide awal, tapi execute-nya silakan kamu sesuaikan dengan kemampuan kamu dan langsung baca. Ya, karena memang begitu kita minta codingan di ChatGPT atau di Gemini belum tentu benar. Iya, Setelah dia iya, iya. dia tidak arah. Iya. Jadi anak itu akan berusaha untuk mencari solusinya. Iya, ya. iya. Biar apa program itu bisa Ya, tapi kalau buat ide boleh. Saya mau buat ide nih gini gitu kan. Apa sih yang dibutuhkan? Awal aja. Iya. Oke, Pak Sido. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, kira-kira semua yang sudah pelaksanaan pembelajaran Pak Syukur itu kan butuh daya dukungnya. Iya. Kira-kira siapa-siapa saja atau apa saja yang bisa mendukung Pak Syukur biar semuanya berjalan dengan baik. Ya Bu, semua pekerjaan apapun, apalagi kita di Provinsi DKI Jakarta Pak ya, tidak ada pekerjaan itu yang one man show Pak ya, tetap kita berbagi habis pekerjaan itu. Pertama orang-orang yang membantu saya adalah Bu Dewi, teman bimbing saya, gitu. Bagian kita diskusi tentang Kembali ke pembelajarannya. saya diskusi dengan Pak Syukur karena saya baru di Jakarta Barat. Ketika misalnya saya harus mengajar kelas 12, saya tanya materi sebelumnya, kelas bagaimana nih kelas informatika. Besok kan saya dapat limpahan dari Bu Dewi Pak, misalnya Bu Dewi lagi informatika 11, saya bagaimana anak ini gitu kan, saya harus mulai dari mana gitu. Pak Bu Dewi adalah orang yang pertama saya ajak bicara terkait pembelajaran MGMP. Pastinya yang kedua adalah manajemen sekolah, karena kalau informatika kan ada perangkat-perangkat yang kita siapkan, yang kita butuhkan nanti dari dukung terhadap direncanakan di atas sekolah ya Pak ya, kayak gitu. Kayak Arduino ini sebenarnya di atas sekolah awalnya belum ada Pak gitu, karena perangkat kecil-kecil Pak. Berarti modal sendiri. Iya, ya? sementara saya kita endorse sendiri karena saya sudah suka Pak, suka. Itu orang-orang yang manajemen sekolah, Bu Dewi dan semuanya. Iya. Oke. Nah, setelah kita berbicara panjang lebar ini, kira-kira ada yang masih mengganjal yang mau Bapak sampaikan? Dari kemarin kita observasi, terus saya sudah mengobservasi. Oh enggak, soalnya tidak ada. Kita kan kemarin sudah berbicara ya. Ibu Dewi juga bisa melihat kelas saya bagaimana saya mengajar, evaluasi telah diberikan gitu. Ya, insya Allah legowo sebagai sebuah input yang baik bagi saya. Gitu. Soalnya nggak ada ganjalan lah. Kalau ada ganjalan kita ngomong aja Bu. Kalau jangan bawa ke rumah, sih. Baiklah Mas Syukur, tadi dari pembicaraan kita intinya kita harus belajar supaya kita dapat berpikir terbuka, kita juga dapat berbagi, kita juga jadi lebih bisa lagi menguasai anak-anak di kelas, pembelajaran yang nyaman. Kira-kira kalau yang tadi flashback ke belakang, berarti Pak Syukur juga sudah menjalankan yang namanya berdiferensiasi ya. Oh iya. Berdiferensiasi itu ada, karena di 4 kelompok itu nggak semua juga anak suka
elektronik. Dan saya nggak maksain itu Pak. Yang penting ini ada anak yang Pak di kelompok saya paparannya bikin kanvanya aja deh di kelompoknya. Ya udah, kanvanya nggak bisa, saya pakai biasa pakai Word ya nggak apa-apa. Nggak bisa pakai PowerPoint nggak apa-apa gitu kan. Biar aja mereka berkembang dengan apa ya, dengan gaya belajar yang penting mereka juga sama komunitas. Ya, kemarin sih saya lihat Pak Syukur mengajar tuh udah bagus. Terus juga observasi, sampai kita observasi di ruang kelas, Bapak Syukur sudah bagus sekali dalam mengelola kelasnya. Terus hampir semua anak 90, mungkin mau 100% kali ya, memperhatikan. Karena memang dari segi ruangan juga nyaman, dari Bapak Syukurnya juga menyampaikan materinya juga anak-anak mudah menerimanya. Terus dari mulai mengajar ada salam pembuka, Pak Syukur juga nanyain keadaan anak-anak, diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Menurut saya memang sudah baik ya Pak, yang praktiknya memang sudah dijalankan. Nah sekarang saya mau tanya Pak Syukur, budaya positif yang sudah Pak Syukur laksanakan di kelas Pak Syukur itu apa? Contohnya apa Bu? Contohnya mungkin ada kesepakatan. Oh iya. Contohnya di ruang web komputer, seperti yang saya alami, anak-anak main masuk grup, main keluar grup, kemudian mereka tidak mematikan komputer dengan benar, atau mungkin makanya ya kita nggak tahu karena ini kan nggak bentuknya, mungkin dia makan online atau Iya. Kesepakatan kelas ada di awal kita kesepakatan kelas. Contohnya kayak kemarin ketika pramuka itu saya mewajibkan pakai kacu Pak. Walaupun namanya SMA di sini juga banyak anak pakai kacu gitu kan. Tapi di kelas saya pokoknya Rabu pakai kacu gitu. Yang nggak pakai kacu nyanyi, berpantun dan mimpin ice breaking gitu. Tinggal pilih aja gitu kan. lengkap banget. Itu contohnya itu. Kesepakatan kelasnya itu ada seperti apalagi kalau di komputer Bu, ada mereka tertib, tidak membuang sampah sembarangan. Itu dipatuhi oleh anak-anak. Dan sebenarnya inti dari kesepakatan kelas kalau berhasil kita harus mencontohkan juga nih kalau saya. Kemarin Pak saya di kelas itu kebetulan kacu nggak disiapin istri pada rumah Pak. Saya bisa punya dua, saya taruh di bawah di box tapi saya lupa tuh nggak bawa kacu. Di kelas itu yang siswa yang pakai kacu Pak, lalu yang pakai kacu saya bilang, saya tanya anak-anak yang nggak pakai kacu seperti biasa ya kita kesepakatan. Itu anak diem Pak. Tapi ada yang berani, Pak kamu semua pakai kacu, bapak doang yang pakai kacu. Gitu. Ya, saya sudah tahu, tenang, saya nyanyi pantunnya ini. Karena saya nggak mau kacu, saya bawa pantunnya. Saya berpantun Pak gitu. Karena agar mereka tahu bahwa kita menyapu lantai bersih itu dengan sapu yang bersih juga. Kita nggak bisa. Oh kamu pakai kamu kan yang kita ajarin gitu. Saya enggak. Gitu. Akhirnya anak-anak sih rasanya aware sih kalau kita juga mencontohkan. Kita sebagai contoh ya Pak ya, budaya positifnya. Salah satunya. Oke, kita lanjut. Ini Pak, ada lomba bencana pengembangan ilmu, di mana di sini adalah rencana tindak lanjut yang sudah Bapak sampaikan tadi semua itu. Kira-kira Bapak akan fokus di bidang apa dalam pengembangan diri Bapak Syukur? Pengembangan diri saya ini lagi fokus nih Pak di ikut membatik Pak. Membatik. Sudah level berapa Pak Syukur? Ini lagi level 3 nih Pak. Doain Pak, semoga bisa. Amin, sampai level 4 terus jadi duta teknologi. Kan 95, keren. Pengembangan diri itu Pak di pembelajarannya. Terus masih PMM masih berjalan di modul lagi sudah kan. Terus ada Google Master Trainer ya. Iya, level 1 ya Pak, Google Master Trainer level 1. Udah dikerjakan belum Pak? Kalau saya lagi baca modul pembatik dulu Bu. Iya. Soalnya kalau Google Master Trainer di awal kayaknya bisa. Nah, itu sih. Kurang lebih itu. Oke, betul. Lalu gaya buku sudah semua ya Pak? Sudah. Sepertinya itu aja ya. Nah, oke, terima kasih untuk waktunya Pak Syukur sudah mau menemani saya di dalam tugas saya, yaitu
Sama-sama.